Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Luciano Jengabetu, asal kota Mbai, Kabupaten Nagikeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Program studi saya Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Duta Wacana, Kota Yogyakarta, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5. Selamat pagi Pak. Di sini saya akan menjelaskan variabel dan tipe data. Variabel adalah tempat menyimpan nilai sementara. Variabel yang pertama berubah-ubah atau tidak tetap. Kedua, deklarasi yang memiliki variasi nilai. Yang ketiga, berbeda-beda dalam bahasa pemrograman, disebut juga simbol yang mewakili nilai tertentu. Variabel yang dikenal dengan di subprogram disebut variabel lokal, sedang yang dikenal secara umum atau utuh dalam satu program disebut variabel global. Tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Macam-macam tipe data. Yang pertama, char, tipe data karakter, contohnya Z. Yang kedua, int, angka atau bilangan bulat. Yang ketiga, float, bilangan desimal. Yang keempat, double, bilangan desimal juga tapi lebih besar kapasitasnya. Yang kelima, string, kumpulan dari karakter yang membentuk teks, contohnya hello world. Yang keenam, boolean, tipe data yang hanya bernilai true dan false.
Baik, di sini saya akan menjelaskan operator dan jenjang operator. Operator adalah suatu tanda atau simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi tertentu. Ada 6 jenis kelompok operator dalam pemrograman Java. Yang pertama, operator aritmatika. Yang kedua, operator penugasan. Yang ketiga, operator pembanding. Yang keempat, operator logika. Yang kelima, operator bitwise. Yang keenam, operator ternary. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operator ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Yang kedua, operator penugasan. Operator penugasan fungsinya untuk memberikan tugas pada variabel tertentu. Operator penugasan terdiri dari pengisian nilai, pengisian dan penambahan, pengisian dan pengurangan, pengisian dan perkalian, pengisian dan pembagian, pengisian dan sisa bagi. Yang ketiga, operator pembanding. Seperti namanya, tugas operator ini untuk membandingkan. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi. Nilai yang dihasilkan dari operator ini berupa boolean, yaitu true atau false. Operator ini terdiri dari lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Yang keempat, operator logika. Operator ini terdiri dari logika AND, logika OR, dan logika dan negasi atau kebalikan. Operator logika digunakan untuk membuat operasi logika. Yang kelima, operator bitwise. Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi bit atau biner. Operator bitwise terdiri dari AND, OR, XOR, negasi atau kebalikan, left shift, right shift, left shift unsigned, right shift unsigned. Operator ini berlaku untuk tipe data int, long, short, char, dan bit. Yang keenam, operator ternary. Operator ini menggunakan simbol tanda tanya dan titik dua untuk memisah jawaban.
Ekspresi adalah suatu cara penulisan untuk memberikan atau memasukkan nilai ke dalam variabel. Ekspresi secara umum dalam komputer statement dituliskan sebagai variabel nilai. Ekspresi merupakan suatu proses yang bersifat sekuensial, yang artinya bahwa proses dilakukan dari baris paling atas sampai baris terakhir. Baik, saya akan menjelaskan tentang input dan output. Seperti yang kita ketahui, program komputer terdiri dari 3 komponen, yaitu input, proses, dan output. Input yaitu nilai yang kita masukkan ke program. Proses adalah langkah demi langkah yang dilakukan untuk mengelola input menjadi sesuatu yang berguna. Output adalah hasil pengolahan.
Baik, saya akan menjelaskan tentang percabangan. Percabangan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut alur program yang bercabang. Percabangan juga dikenal dengan control flow, struktur kondisi, struktur if, decision. Sebelumnya kita harus tahu ada 3 bentuk percabangan pada Java. Yang pertama percabangan if, yang kedua percabangan if atau else, yang ketiga percabangan if, else if atau switch case. Yang pertama percabangan if. Percabangan ini hanya memiliki satu pilihan. Artinya pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Tapi kalau salah tidak akan melakukan apa-apa atau lanjut ke eksekusi ke perintah berikutnya. If atau else. Jika kondisi benar maka kerjakan ini, kalau salah maka kerjakan yang itu, setelah itu lanjut. Yang ketiga percabangan if or else or if dan switch or case. Jika percabangan if or else hanya memiliki 2 pilihan saja, maka percabangan if or else or if memiliki lebih dari 2 pilihan. Percabangan switch or case. Percabangan switch or case sebenarnya adalah bentuk lain dari if or else or if. Bedanya percabangan ini menggunakan kata kunci switch dan case. Perlu diperhatikan juga ada kata kunci break dan default. Break artinya berhenti, ini untuk memerintahkan komputer untuk berhenti mengecek case yang lainnya. Default artinya jika nilai variabel tidak ada yang sama dengan pilihan case di atas, maka kerjakan kode yang ada di dalam default. Pilihan default bisa juga tidak memiliki break karena dia adalah pilihan terakhir, artinya pengecekan akan berakhir di situ.
Baik, saya akan menjelaskan tentang perulangan. Perulangan merupakan sebuah metode untuk mengerjakan perintah yang berulang-ulang. Dalam pemrograman Java terdapat 3 jenis statement perulangan yang digunakan, yaitu for, while, dan do while. Perulangan for. Perulangan jenis ini digunakan untuk melakukan perintah pengulangan yang telah diketahui jumlah banyaknya. Dalam penggunaan perulangan for, kita harus memiliki sebuah variabel indeksnya. Tipe data variabel yang akan digunakan sebagai indeks haruslah tipe data yang mempunyai urutan yang teratur. Perulangan menggunakan while akan melakukan pengecekan kondisi di awal blok statement. Dalam hal ini, pengulangannya hanya akan dilakukan jika kondisi yang didefinisikan di dalamnya terpenuhi atau bernilai benar. Jika kondisi yang didefinisikan bernilai salah, maka statement dalam blok tidak akan dieksekusi atau dijalankan. Perulangan do while. Perulangan menggunakan do while akan melakukan pengecekan kondisi di akhir blok statement. Dalam hal ini, pengulangan juga hanya akan dilakukan jika kondisi yang didefinisikan di dalamnya terpenuhi atau bernilai benar. Namun bila kondisi tidak terpenuhi, maka proses pengulangan ini minimal akan dilakukan 1 kali.